Debat edisi pekan ini dengan tema Komunikasi Politik ala SBY. Di sisi kanan, audiens dari Gerakan Lanjutkan SBY Presiden, Kampus Pemuda Mahasiswa Indonesia KPMI, Forum Harmoni Nusantara Forsas, Kesatuan Nasional Pemuda Islam Indonesia KNPII, dengan pembicara Sekjen Partai Demokrat Amir Samsudin dan anggota DPR fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardiga. Di sisi kiri, audiens dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII, Gerakan Mahasiswa 1 Universitas Bung Karno, Himpunan Mahasiswa Islam, dengan pembicara Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazir dan pengamat komunikasi politik Cipta Lesmana. Debat ini akan dipandu oleh Tina Talisa dan Rahma Sarita. Disiarkan secara langsung dari Studio TV One. Inilah debat. Ya, pemirsa, SBY, presiden kita lagi-lagi menggunakan gaya komunikasi yang melankolis alias curhat. Setelah sebelumnya curhat bahwa dirinya pernah menjadi target teroris, kemudian presiden juga mengungkap ke publik kekhawatirannya akan ada gerakan sosial pada demo anti korupsi 9 Desember lalu. Dan kini kembali presiden berkeluh kesah. Kali ini presiden tersinggung dengan aksi demo 100 hari pemerintahannya pada 28 Januari lalu karena ada pengunjuk rasa yang membawa kerbau yang dianggap menggambarkan dirinya. Ini mengapa ya presiden kita itu kok suka curhat ya? Suka curhat. Kalau masalah curhat sebetulnya saya yakin pemirsa juga ada atau sering curhat, dan Rahma jangan lupa loh, sebelum siaran kita curhat juga kan? Beda dong. Rakyat dengan presiden beda. Rakyat boleh curhat tapi presiden bukan loh. Itu yang saya ingin tekankan. Presiden itu bukan berkeluh kesah, bukan curhat, tapi ingin mengajarkan kepada kita bahwa berdemonstrasi silahkan, nggak pernah dilarang oleh presiden loh. Sangat demokratis, dan presiden hanya ingin mengajarkan bagaimana ada etika demokrasi sehingga martabat demonstrasi justru terjaga dengan sikap presiden dan kritik kepada demonstran. Tapi mengapa sih presiden begitu responsif pada hal-hal yang tidak substansif begitu loh? Sementara pada masalah pansus atau masalah Bank Senturi begitu misalnya, tidak salah. Begitu responsif. Itu debatable kalau Anda bicara soal itu. Bagaimana presiden komitmennya jelas, terang benderang, dibukalah soal Senturi. Sepakat ya? Tapi ketegasannya juga dipertanyakan loh. Dan mungkin kita akan langsung saja mulai perdebatan ini, Tina. Kita akan hadirkan dua narasumber di sini dari berbeda pihak tentunya. Topik itu adalah mengenai komunikasi politik SBY, dan kita sekarang akan simak dulu beberapa cuplikan apa yang disampaikan presiden berikut ini. Fiksi enggak ada, jadi ada. Politik adu domba mungkin diadu antara Menteri Keuangan dengan presidennya. Disebutkan yang akan mengganti inisialnya AA. Mengadu domba antara Menteri Keuangan dengan AA. Saya nggak tahu siapa AA itu. Sumbernya katanya dari Golkar. Mengadu antara Ketua Umum Golkar misalnya Pak Ical dengan Presiden. Luar biasa. Kreatif, tapi kreativitas yang buruk. Checks and balances bukan untuk saling menjatuhkan atau saling mengintip. Sebagai contoh, yang kita pilih adalah sistem kabinet presidensial, bukan kabinet parlementer, bukan sistem parlementer, yang sistem parlementer itu memungkinkan untuk setiap saat bisa laksanakan tindakan mosi tidak percaya, sehingga kabinet bisa jatuh bangun, menteri bisa berguguran. Jiwanya tidak di situ. Presiden tidak bisa membubarkan DPR, MPR, dan DPD. Namun juga sebetulnya tidak berlaku semacam kultur mosi tidak percaya yang dianut oleh sistem parlementer. Apa yang cocok, misalkan ada unjuk rasa dengan loudspeaker yang besar sekali, teriak-teriak SBY maling, Budiono maling,
menteri-menteri maling, dan tidak bisa diapa-apakan. Ada yang bawa kerbau SBY, badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau, dibawa itu, itu unjuk rasa sebagai ekspresi kebebasan, lantas foto, diinjak-injak, dibakar-bakar di mana-mana di daerah. Silahkan dibahas dengan pikiran yang jernih, menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan budaya kita.